Kami memiliki informasi kebakaran hebat melanda Pasar Kutoarjo di Purworejo, Jawa Tengah. Api diduga berasal dari korsleting listrik di salah satu kios. Ratusan kios di pasar tradisional Kutoarjo, Purworejo, Jawa Tengah habis terbakar Jumat pagi. Ratusan pedagang panik menyelamatkan barang-barang yang masih bisa diselamatkan. Api diduga berasal dari korsleting listrik. Sejumlah pedagang berusaha menyelamatkan diri dari kobaran api yang ada di antara pedagang yang barang dagangannya sudah tidak bisa diselamatkan dan harus merelakan terbakar kobaran api. Titik api pertama kali diketahui berasal dari lantai 1 blok F5, kemudian menyebar ke kios-kios lainnya. Sebanyak 6 mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk membantu memadamkan kebakaran. Tim pemadam kebakaran dari Purworejo, Bakelang, Kulon Progo, dan Kebumen dibantu aparat kepolisian dan TNI berjibaku memadamkan kobaran api. Taunya itu waktu jadi jam 7-an itu ada suara sirine, Mas. Jadi saya kira itu karnaval, tapi kok rame banget. Terus setelah buka pintu ngelihat api udah membesar, Mas. Jadi ya tadinya nggak tahu mau ngapain, akhirnya terus ngelihat banyak yang bantu, terus ikut bantu juga, bantu nyingkirin barang-barang yang bisa diselamatin, Mas. Tapi ya kalau kejadian jam berapa mungkin kurang tahu ya, Mas ya. Tapi katanya ada yang bilang dari bawah gitu apinya. Tidak ada korban jiwa dalam insiden kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Purworejo, Jawa Tengah, Joe Hartoyo, iNews melaporkan. 4 rumah warga Kelurahan Slipi, Palmerah, Jakarta Barat terbakar. Kobaran api diduga berasal dari korsleting listrik. Asap pekat dan kobaran api muncul dari permukiman warga yang terbakar di Tubun 2 Kelurahan Slipi, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat. Petugas Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Golkamart Jakarta Barat bersama warga berusaha melokalisir api agar tidak menjalar ke rumah warga lain. Peristiwa diawali saat warga melihat percikan api dari kabel pengantar arus listrik di salah satu rumah. Api kemudian membesar setelah menyambar barang yang mudah terbakar dan merambat ke 3 rumah kontrakan lain. Tidak ada korban dalam peristiwa ini. Tadi sih katanya korsleting dari atas, Pak, terus ada api udah nyamber gitu, Pak. Pas dia buka pintu katanya udah nyamber nih, yang anaknya cerita nih. Terus pas itu posisi dia lagi masak ditinggal. Udah gitu saya juga nggak tahu kebakaran besar begitu. Api berhasil dipadamkan setelah 16 armada pengangkut air dikerahkan ke lokasi. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, Ketua DPR RI Puan Maharani membuka rapat paripurna DPR RI ke-1 masa persidangan pertama tahun 2024-2025. Dalam pidatonya, Puan mengingatkan bahwa APBN berasal dari uang rakyat, sehingga harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk rakyat. Sebanyak 409 anggota DPR RI hadir dalam sidang paripurna. Ketua DPR Puan Maharani membuka sidang. Dalam pidatonya, Puan menyinggung kondisi APBN di ujung pemerintahan Presiden Jokowi yang menurun cukup dalam. Namun Puan tetap memberi apresiasi karena Indonesia masih bisa mempertahankan angka pertumbuhan ekonomi di angka 5%. Selain itu, Puan mengingatkan APBN berasal dari uang rakyat sehingga harus dimanfaatkan sebanyak-banyaknya untuk kepentingan rakyat. Pembangunan jangka panjang nasional tahun 2005-2025, yaitu Presiden yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun rencana kerja pemerintah untuk tahun pertama periode pemerintahan presiden berikutnya. Presiden terpilih periode berikutnya tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan rencana kerja pemerintah dan APBN pada tahun pertama pemerintahannya melalui mekanisme perubahan APBN atau APBNP. Tahun 2025 merupakan tahun pertama dari pemerintahan baru, sehingga pemerintahan
baru tersebut memiliki program-program yang sudah harus dijalankan sejak tahun pertamanya. Oleh karena itu, di dalam pembahasan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal APBN tahun 2025, DPR RI dan pemerintah bersepakat untuk tetap memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi pemerintahan yang baru dalam menjalankan program kerjanya di tahun 2025. DPR RI bersama pemerintah telah melakukan pembahasan dan menyepakati kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal APBN tahun anggaran 2025 yang menjadi dasar penyusunan nota keuangan dan RUU RAPBN tahun 2025 beserta nota keuangan yang akan disampaikan oleh Saudara Presiden. Dana APBN berasal dari uang rakyat. Oleh karena itu, belanja negara harus lebih banyak dialokasikan dan efektif dalam memudahkan rakyat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan, pendidikan, memperoleh pemberdayaan ekonomi, membangun sarana dan prasarana dalam mendukung kegiatan ekonomi rakyat, dan lain sebagainya yang pada pokoknya adalah penerima manfaat belanja negara adalah rakyat. Ya, dalam paparan nota keuangan RAPBN 2025 di gedung DPR RI, Presiden Joko Widodo menyampaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih di atas rata-rata. Meskipun sempat diterpa pandemi dan gejolak geopolitik, namun tingkat kemiskinan dan pengangguran menurun. Alhamdulillah, walau diterpa banyak tantangan dan ketidakpastian, kondisi politik dan ekonomi kita tetap stabil, bahkan mampu tumbuh secara berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia selalu terjaga di kisaran 5%, lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan global yang sebesar 3,4%. Penambahan tenaga kerja baru sebanyak 21,3 juta pada periode 2015 hingga 2024. Rasio utang kita juga menjadi salah satu yang paling rendah di antara kelompok negara-negara G20 dan ASEAN. Di sisi lain, nilai ekspor Indonesia naik lebih dari 70%, mencapai 250 miliar US dollar di tahun 2023. Neraca transaksi berjalan secara bertahap terus menguat dan neraca dagang selalu mencatat surplus selama 51 bulan terakhir ini. Indikator kesejahteraan masyarakat juga meningkat signifikan. Tingkat pengangguran turun menjadi 4,8% di tahun 2024. Tingkat kemiskinan turun tajam menjadi 9,03% di tahun 2024. Angka kemiskinan ekstrim juga turun signifikan menjadi 0,83% di tahun 2024. Selain itu, kita juga telah merasakan kemajuan pembangunan infrastruktur yang Indonesia sentris, mulai dari jalan tol, jalan nasional, bendungan, irigasi, pelabuhan, bandara, pembangunan IKN, dan masih banyak yang lainnya. Kita beralih ke informasi terkait Pilkada. Pemirsa, pencalonan Anies Baswedan di Pilgub Jakarta berada di ujung tanduk. Partai Nasdem memastikan batal mengusung Anies Baswedan di Pilgub Jakarta. Sementara PKB dan PKS memberikan sinyal untuk menarik dukungannya. Penarikan dukungan Nasdem untuk Anies disampaikan usai pertemuan Nasdem dengan Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden RI terpilih Prabowo Subianto. Dalam pernyataannya, Ketum Partai Nasdem sampaikan saat ini bukan saatnya Anies maju di Pilgub Jakarta. Mundurnya Partai Nasdem tidak membuat Anies gentar. Namun juru bicara Anies meminta partai-partai yang ada menunjukkan konsistensinya. Keputusan ini tentunya sudah dipertimbangkan dengan baik. Kami hanya mengharapkan agar ketua parpol menunjukkan konsistensi dan keteladanan dalam berpolitik. Tidak hanya Nasdem, PKB pun belum memastikan dukungannya. Meski DPW PKB menyatakan dukungannya untuk Anies, namun PKB pusat belum memberikan keputusannya.
Ya kita tunggu aja, Des Pilkada sedang bekerja. Nah kita akan sampai pada kesimpulan 1-2 hari ini. Untuk mengusung Pak Anies belum ada kepastian. Sementara PKS memberikan sinyal akan menarik dukungannya. PKS beralasan Anies telah melewati waktu untuk mencari dukungan partai, yaitu 4 Agustus lalu. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, bersatunya partai-partai non-pemerintah ke Koalisi Indonesia Maju menyisakan PDI Perjuangan di Pilkada Jakarta. Sejumlah rencana disiapkan PDIP, diantaranya mengajukan kader sendiri hingga merahkan Anies. Bakal calon kepala daerah dan atau wakil kepala daerah. PDI Perjuangan bersiap untuk umumkan calonnya di Pilkada Jakarta. PDIP pun berencana ajukan kadernya sendiri sebagai bakal calon gubernur Jakarta. Tapi kalau lihat dari sistem PDI Perjuangan, kita partai pelopor kan. Kita ini partai kader. Selama ada kader yang terbaik, kita di deretan kader PDI Perjuangan ini banyak banget ini. Tadi sebut nama gitu banyak. Saya kira untuk orang luar itu baru bisa kalau kita tidak punya kader untuk maju. Biasa itu seperti itu untuk di PDI Perjuangan. Namun, PDIP tidak menutup kans untuk memeriahkan Anies. PDIP terus buka komunikasi dengan partai-partai lain guna mencegah calon tunggal dan calon boneka di Pilkada Jakarta. Kita lihat, cermati, karena tadi kan saya katakan untuk Pilkada DKI, Jawa Barat, kemudian Jawa Timur, Sumatera Utara, bahkan di beberapa wilayah yang kaya dengan sumber daya alam itu mencoba diatur-atur. Kalau bisa calonnya ini, jangan calon yang terkenal itu kan mencoba dipakai. Maka kami tetap membangun komunikasi dengan partai lain. Saat ini PDI Perjuangan masih menentukan calonnya di Pilkada Jakarta. Basuki Cahayapurnama menjadi calon terkuat PDIP di Jakarta. Namun PDIP tidak bisa mengusung calonnya sendiri karena kursi yang mereka miliki hanya 15 kursi, sementara minimum kursi DPRD adalah 22 kursi. Tim Liputan iNews melaporkan. Partai Amanat Nasional membuka misteri siapa sosok berinisial S yang disebut menjadi pasangan RK. Ia adalah Suswono, kader dari Partai Keadilan Sejahtera. Sosok pendamping Ridwan Kamil dalam kontestasi Pilkada Jakarta mulai terungkap. Rencananya Ridwan Kamil akan maju dalam Pilkada Jakarta bersama kader PKS Suswono. Iya, ada yang sudah mengusulkan Suswono ya. Suswono. Enggak, Suswono. Suswono ya, teman saya waktu dulu saya Menteri Kehutanan, beliau Mentan ya. Sebelumnya bakal calon gubernur Jakarta, Ridwan Kamil sudah memberikan kode sosok yang akan mendampinginya. RK pastikan sosok pasangannya berasal dari Koalisi Indonesia Maju Plus Plus. Munculnya sosok kader PKS untuk menemani Ridwan Kamil cukup menjadi sorotan. Lantaran sebelumnya PKS telah mengajukan Sohibul Iman untuk maju bersama Anies Baswedan di gelaran Pilkada Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, fenomena kota kosong dalam pilkada menuai sorotan banyak pihak. Dalam sidang MPR tahun ini, sejumlah pantun dilontarkan Ketua Umum MPR RI Bambang Susatyo. Salah satunya adalah tentang kota kosong di gelaran pilkada 2024. Kupu-kupu terbang kumbang bersama kumbang, hinggap di dahan pohon beringin yang rindang. Para calon menteri tak perlu bimbang. Berbaik-baiklah ke presiden sekarang dan yang akan datang. Burung merpati terbang di atas sawah, purnama datang dari negeri sebelah. Koalisi calon kepala daerah masih bisa berubah. Kotak kosong jangan sampai membuat kita terbelah. Pemirsa, calon independen Dharma Pongrekun dan Kunwardana lolos verifikasi faktual untuk maju dalam Pilgub Jakarta 2024. Keduanya membantah maju sebagai calon boneka dalam gelaran Pilkada Jakarta.
Pasangan Dharma Pongrekun dan Kun Wardana dipastikan akan bertarung melawan Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta. Keduanya telah memenuhi syarat untuk maju sebagai calon independen. Seluruh berkas dukungan dianggap memenuhi syarat, yaitu sekitar 677.000 dukungan dari masyarakat. Keduanya akan ditetapkan pada 19 Agustus nanti dan diminta mendaftar pada 25 Agustus 2024. Tinggal mendaftar di tanggal 27 sampai 29, nanti satu tahap lagi tanggal 19 kami akan umumkan penetapan pemenuhan syarat dukungan untuk calon perseorangan. Seperti itu. Majunya pasangan independen ini sempat memunculkan isu pasangan boneka. Tudingan ini langsung dibantah keduanya. Mereka pastikan proses pencalonannya telah melalui prosedur. Kami bukanlah by design, kami bukanlah settingan, tidak. Kalau kami pun tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di depan. Jadi dari awal Februari kami mulai bekerja dan mulai Mei kami mendaftarkan diri sampai detik ini kami betul-betul berjalan bersama rakyat dan tidak ada siapapun di belakang kami. Dengan lolosnya kedua calon ini, dipastikan Pilkada Jakarta tidak hanya satu calon. Skenario kota kosong pun kemungkinan besar tidak akan terjadi. Dari Jakarta, Rian Rahman, Jaka Samsa, iNews melaporkan. Ya, lolosnya bakal calon independen Pilkada Jakarta Dharma Pongrekun dan Kun Wardana diwarnai isu pencatutan dukungan. Ramai di media sosial, sejumlah warga Jakarta mengungkap KTP-nya dicatut tak terkecuali keluarga Anies Baswedan. Dalam akun media sosial X miliknya, Anies Baswedan mengungkap KTP dua anaknya, Mikhail Azizi Baswedan dan Kaisar Hakam Baswedan, dicatut sebagai salah satu pendukung bakal calon perseorangan Dharma Pongrekun dan Kun Wardana. Tak hanya dua anaknya, adik dan juga sebagian tim Anies ikut dicatut. Meski demikian, Anies mengaku KTP-nya aman dari pencatutan. Tak hanya Anies, sejumlah warga Jakarta juga mengeluhkan hal yang sama di media sosial X. Mereka merasa tak pernah mendaftar sebagai pendukung pasangan Dharma Kun, namun KTP mereka terdaftar di situs KPU. Mereka meminta penjelasan dari KPU Jakarta dan Dinas Dukcapil Jakarta, serta meminta tindak lanjut dari Bawaslu Jakarta terkait masalah ini. Ya pemirsa, Anda juga dapat mengecek apakah KTP Anda dicatut atau tidak dengan langkah mudah berikut. Pertama, kunjungi situs infopemilu.kpu.go.id/pemilihan/cek_pendukung. Di laman ini Anda tinggal memasukkan 16 angka NIK Anda dan klik cari. Jika KTP Anda tidak dicatut, akan muncul keterangan NIK tidak terdaftar pada dukungan bakal calon perseorangan kepala daerah. Namun jika dicatut, maka akan muncul keterangan nama bakal calon yang menggunakan KTP Anda sebagai pendukung. Ya, seperti apa tindakan Bawaslu terkait adanya dugaan pencatutan KTP untuk pencalonan Dharma Pongrekun dan Kun Wardana di Pilkada Jakarta? Apa pencatutan tersebut masuk ke ranah pidana? Untuk membahasnya kita sudah bergabung dengan anggota Bawaslu Jakarta, Beni Sabdo. Selamat malam Pak Beni, apa kabar? Selamat malam Mbak Syafa, kabar baik. Baik, Pak Beni, apakah sudah ada investigasi awal dari Bawaslu terkait dugaan pencatutan KTP ini, Pak Beni? Sejak semalam KPU menyatakan bahwa pasangan calon dari jalur independen ini memenuhi syarat minimal dukungan. Ya, ini mulai sejak pagi tadi itu memang menjadi ramai ya, khususnya di media sosial. Banyak sekali orang yang merasa bahwa tidak pernah memberikan dukungan, tapi namanya dicatut menjadi pendukung bagi calon dari jalur independen ini. Nah, dengan adanya fenomena yang
memang ramai pada hari ini, kami di Bawaslu sudah membuka posko pengaduan. Jadi bagi warga masyarakat DKI yang merasa tidak pernah memberikan dukungan tapi namanya ada, maka silahkan melaporkan kepada kami. Ini sudah kita buka poskonya di Bawaslu Provinsi dan juga di Bawaslu Kabupaten Kota seluruh DKI Jakarta. Dan kami juga secara institusi dalam hal ini juga melakukan inventarisasi soal nama-nama yang dicatut ya, yang diduga dicatut oleh calon ya, bakal calon yang dari jalur independen ini. Dan kami juga melakukan penelusuran. Artinya kami sebagai pengawas dalam konteks ini punya tugas mengawasi seluruh tahapan pilkada ini, maka kami juga secara aktif melakukan penelusuran. Apakah ini benar orang-orang ini datanya dicatut oleh calon independen tersebut. Baik, Pak Beni, kalau dari pemeriksaan awal, ini kira-kira bagaimana modus pencatutan ini? Kok bisa gitu banyak KTP warga yang kemudian ketika dicek di situs KPU terdaftar sebagai pendukung calon independen tersebut? Memang secara administratif, calon independen ini kan harus memiliki minimal syarat dukungan itu kan 618.000 ya. Maka mereka harus mengumpulkan syarat dukungan itu yang berupa KTP. Nah, secara teknis tentu kami tidak bisa melakukan secara pantauan langsung ya, karena kan mereka ini kan mendaftar ke KPU kan sudah membawa dokumen tersebut. Nah, kalau ditanya bagaimana cara mendapatkan KTP tersebut, tentu pertanyaan ini bisa dijawab oleh kandidat, gitu ya. Nah, Bawaslu tentu karena ini banyak orang yang merasa tidak diberikan tidak mendukung, tapi kok ada datanya di dalam calon ini, maka kami melakukan penelusuran. Nah, tentu kami belum bisa mengambil sebuah kesimpulan ya, karena ini kan baru menyeruak ke publik kan hari ini. Tentu kami secara tim sedang menyiapkan ya, melakukan investigasi atau penelusuran ini. Nah, nanti hasilnya akan kami sampaikan gitu ya. Baik, berapa lama proses penelusuran atau investigasi yang dilakukan oleh Bawaslu? Karena KPU juga ini menunggu rekomendasi dari Bawaslu, Pak Beni. Tentu kami punya mekanisme dalam menangani sebuah aduan atau laporan gitu ya. Nah, memang sampai hari ini publik baru menyampaikan sifatnya aduan. Yang laporan secara resmi itu belum kami terima. Nah, tentu kami kan menginventarisir dulu. Nah, setelah kami inventarisasi data-data ini, nanti akan kami lakukan kajian. Nah, dari kajian itu tentu akan muncul apakah ini rekomendasinya misalkan dugaan pelanggaran administratif ya, atau pelanggaran pidana atau pelanggaran hukum lainnya gitu. Baik, jika terbukti ada pencatutan identitas sebagai syarat dukungan calon independen, apa langkah Bawaslu selanjutnya? Tentu kami bisa melakukan klarifikasi ya terhadap para pihak-pihak terkait itu ya, termasuk kepada calon ya dari jalur independen ini sendiri, dan juga kepada pihak-pihak terkait misalkan yang melakukan selama ini proses verifikasi administrasi dan juga verifikasi faktual. Nah, sebelum sampai ke sana, kami kan dalam konteks bekerja itu kan ada mekanisme ya. Mekanisme di kami tentu kami berharap kepada publik, pertama silahkan memberikan informasi kepada kami ya, bisa itu melalui WhatsApp center kami atau juga datang ke kantor Bawaslu untuk membuat laporan. Nah, tentu dari sana nanti kami akan menindaklanjuti. Dalam konteks penanganan pelanggaran tentu Bawaslu ada mekanismenya. Mekanismenya apa? Kalau ada orang melapor, kami pertama akan melakukan kajian awal. Nah, kajian awal ini yang akan menentukan apakah laporan ini secara syarat administrasi itu sudah layak atau belum
atau sudah lengkap atau belum, misalkan syarat formilnya, syarat materialnya. Nah, kalau misalkan itu sudah lengkap, maka kami akan meregistrasi. Nah, meregistrasi ini biasanya kami juga menentukan ini jenis perkaranya apa. Apakah ini dugaannya pidana pemilihan, atau pelanggaran administrasi pemilihan, atau pelanggaran hukum lainnya. Baik Pak Beni, jika seandainya terbukti ada pencatutan, apakah pasangan Darmakun ini kemudian bisa didiskualifikasi karena kurang memenuhi syarat dukungan untuk maju di Pilkada Jakarta? Kalau kami belum bisa mengambil kesimpulan ke sana ya, Mbak Syafa ya. Artinya dalam proses yang kami lakukan sekarang kan kami melakukan identifikasi dan juga inventarisasi. Nah, ketika itu misalkan ditemukan ternyata bisa mengurangi syarat dukungan ya dari calon kandidat independen ini, maka itu menjadi KPU, kita bisa merekomendasikan kepada KPU tentunya kan gitu ya. Tentu nanti KPU yang akan menindaklanjuti apakah ini akan dibatalkan atau tidak kan gitu. Baik, terima kasih Pak Beni Sabdo, anggota Bawaslu Jakarta telah bergabung bersama kami. Namun sayang tadi kami juga sudah berupaya untuk menghubungi tim dari Darmakun, namun yang bersangkutan tidak bisa bergabung di dialog kita malam hari ini. Terima kasih Pak Beni Sabdo, salam sehat selalu. Pemirsa, pakar hukum tata negara Refli Harun telah memprediksi bahwa dalam Pilkada Jakarta terdapat calon independen yang akan diloloskan. Hal tersebut untuk menghindari lawan kota kosong. Refli juga menyebut bahwa rekayasa suara dalam Pilkada Jakarta tidak mudah. Kalau lawan kota kosong, semua yang anti kemapanan, anti kekuasaan, anti kimplas, anti pembelian semua partai politik, itu akan berkumpul di kotak kosong. Ya, terlalu berisiko lah katakanlah. Ya, karena kotak kosong nggak ada ideologinya. Bisa kalah nanti. Pokoknya si dia kumpul kotak kosong dan bisa kalah. Ya. Tapi kalau misalnya, saya tidak mengatakan Dharma Pongrekun itu calon boneka. Bukan. Ini adalah calon yang fortunately ada, ya. Tiba-tiba kok untuk menghindari kotak kosong, makanya diloloskan dalam tanda kutip ya. Dalam tanda kutip. Ya. Nah, kalau yang dimajukan ini maka akan ada splitting. Ya. Jadi barangkali sebagian boleh tetap ingin mendukung, pokoknya siapapun lawannya Ridwan Kamil, kami akan dukung. Ada yang berpikiran begitu. Tapi ada yang berpikiran, waduh, lihat dulu dong. Dharma Pongrekunnya lama-lama mereka berpikir dengan rasionalitasnya. Kalau begitu ya saya pilih Ridwan Kamil aja daripada saya nggak jelas Dharma Pongrekun, atau saya golput aja. Jadi ada kemungkinan kalau yang diajukan adalah Dharma untuk melawan Ridwan Kamil, maka tiket itu akan bagi tiga. Ada yang sebagian memilih Ridwan Kamil dengan rasionalitasnya sendiri, dengan hitungannya sendiri. Ada sebagian yang golput, ada sebagian ke Dharma Pongrekun. Itu bicara linearnya. Oh iya, terlalu polos begitu kan. Dan politik nggak akan polos seperti itu. Bukan begitu. Saya bicara analisis yang masuk akal justru. Karena kalau seandainya misalnya let's say Anies ngomong pilih Dharma Pongrekun, belum tentu juga diikuti orang lain. Karena orang tetap akan melihat siapa sosok yang akan dimenangkan tersebut. Nah, karena itu saya mengatakan ini kan rasionalitas kimplas. Mungkin mereka menganggap lebih baik kita lawan Dharma Pongrekun ketimbang lawan kotak kosong. Baik. Lawan Anies sudah pasti. Kedua, kenapa Ridwan Kamil yang dimajukan bukan misalnya Kaisang misalnya? Karena to some extent Ridwan Kamil ada juga yang namanya elektabilitas. Ya kan, minimal dia cuma kalah dengan Ahok dan kalah dengan Anies. Ahok dan Anies nggak ikut bertanding. Maka dari sisi elektabilitas Ridwan Kamil jadi yang nomor pertama. Kan begitu. Karena bagaimanapun kalau Anda mau merekayasa untuk level DKI kan nggak gampang. Tingkat pendidikannya sudah tinggi, pengawasannya jauh lebih mudah karena teritorialnya terbatas, dan kemudian pendidikan mereka yang mengawasi dan diawasi itu juga sama pada level tinggi dan lain sebagainya. Nah, karena itu tetap dibutuhkan sosok yang kira-kira mau dipilih orang. Nah, Ridwan Kamil lah paling jagoan di Kimplas, nggak ada yang lain, ya kan? Dan lawannya lemah menurut. Dan lawannya secara teoritis elektabilitas lebih di bawah, popularitas jauh di bawah, ya kan? Isi tas itu di bawah.
Pemirsa, dalam pidato kenegaraannya hari ini, Presiden Joko Widodo meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia atas segala kesalahannya selama 10 tahun memimpin Indonesia. Presiden juga mendoakan pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto berjalan dengan baik. Momen haru terjadi di sidang tahunan MPR bersama dengan DPR dan DPD hari ini di Gedung Nusantara, Jakarta. Jokowi hadir untuk terakhir kalinya sebagai presiden di sidang tahunan tersebut karena akan memasuki purna tugas pada 20 Oktober nanti. Di kesempatan terakhir ini, Jokowi memberikan pidato kenegaraan dan menyampaikan permintaan maafnya kepada seluruh rakyat Indonesia di penghujung masa kepemimpinannya. Jokowi mengatakan 10 tahun masa kepemimpinan bukanlah waktu yang cukup untuk mengurai seluruh permasalahan bangsa. 10 tahun bukanlah waktu yang cukup panjang untuk mengurai semua permasalahan bangsa. Saya sangat menyadari bahwa sebagai pribadi yang jauh dari kata sempurna, sebagai insan yang tumbuh dalam keterbatasan, dan sebagai manusia yang jauh dari kata istimewa, sangat mungkin ada yang luput dari pandangan saya. Sangat mungkin ada celah dari langkah-langkah yang saya ambil, dan sangat mungkin banyak kealpaan dalam diri saya. Oleh sebab itu, di penghujung masa jabatan ini, izinkan saya menyampaikan suara nurani terdalam kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sebangsa setanah air, kepada seluruh rakyat Indonesia, tidak terkecuali satupun. Saya dan Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin mohon maaf untuk setiap hati yang mungkin kecewa, untuk setiap harapan yang mungkin belum bisa terwujud, untuk setiap cita-cita yang mungkin belum bisa tergapai. Sekali lagi kami mohon maaf. Kami mohon maaf. Ini adalah yang terbaik yang bisa kami upayakan bagi rakyat Indonesia, bagi bangsa dan negara Indonesia. Sejumlah anggota DPR RI fraksi PDI Perjuangan merespon permintaan maaf dalam pidato Presiden Joko Widodo. Salah satunya Ketua Komisi 3 DPR fraksi PDIP Bambang Wuryanto yang menyebut permohonan maaf Presiden Jokowi lebih ke sekedar basa-basi. Kalau bicara tentang sopan santun di Republik ini, orang menyadari bahwa tidak ada kesempurnaan. Tentu ada kesalahan, bahwa beliau minta maaf sampai beberapa kali, itu silahkan diartikan sendiri. Tetapi permintaan maaf yang tidak kemudian merubah kesalahan yang sudah pernah dilakukan, atau dia rasa dilakukan, tidak lakukan perbaikan, ya nggak ada gunanya pula. Itu namanya, namanya kan basa-basi jadinya kan. Pemirsa, sehari jelang upacara dan perayaan ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang digelar di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, sejumlah persiapan sudah hampir 100%. Ya, upacara HUT ke-79 Republik Indonesia untuk pertama kalinya akan dilakukan di Ibu Kota Nusantara atau IKN pada Sabtu besok 17 Agustus 2024. Ribuan undangan tamu kenegaraan serta perwakilan masyarakat Kalimantan Timur dan pekerja konstruksi sebagai peserta upacara di IKN. Sementara pengamanan yang juga menjadi unsur penting saat digelarnya upacara Hari Kemerdekaan Indonesia di IKN, gabungan pasukan TNI dan Polri dikerahkan di sejumlah titik vital. Yang memperingati kemerdekaan Republik Indonesia, puluhan siswa di Banjarnegara, Jawa Tengah
kibarkan bendera raksasa merah putih di atas tebing kawasan wisata Tampomas. Selain simbol nasionalisme, aksi ini juga menyoroti kepedulian terhadap wisata Waduk Tampomas. Puluhan anggota pencinta alam kawasan Biatama Palasmala dari SMA Negeri 1 Bawang, Banjarnegara membentangkan bendera merah putih raksasa berukuran 4x45 meter di objek wisata Tampomas, Desa Gentansari, Kecamatan Pagedongan, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Bendera merah putih raksasa ini berkibar di penghujung senja Banjarnegara yang diikuti dengan senyum semangat dari para siswa. Lantaran aksi ini tidaklah mudah karena harus menaiki batu terjal berketinggian kurang lebih 30 meter. Dengan semangat juang, para siswa ini berhasil mengibarkan bendera memperingati Hari Kemerdekaan. Hari Kemerdekaan memperingati. Ngapain ini? Membentangkan bendera merah putih. Gimana nih kesan-kesannya? Seru, asik, terus menantang soalnya di tebing. Lagi memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Oh, dengan cara apa Mbak ini Mbak? Itu membentangkan bendera merah putih di tebing. Gimana Mbak rasanya tadi Mbak? Asik, seru, menantang, juga deg-degan. Tidak hanya itu, aksi ini juga meningkatkan kesadaran masyarakat pentingnya menjaga kelestarian, jadi ajang promosi wisata efektif memperkenalkan keindahan alam Waduk Tampomas. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Nurdin Ozi, iNews melaporkan. Pemirsa, Subdit Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menetapkan selebgram berinisial AC atau lebih dikenal dengan Angela Lee sebagai tersangka. Angela Lee diduga menggelapkan uang hasil penjualan tas mewah senilai 3,2 miliar rupiah. Selebgram Angela Lee ditangkap Subdit Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Angela Lee ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan usai diperiksa sebagai terlapor beberapa waktu lalu. Kasus penipuan bermula saat Angela Lee membeli 15 tas mewah untuk dijual kembali. Angela Lee dan korban bersepakat untuk melakukan pembayaran secara bertahap atau dicicil. Namun setelah 15 tas laku dijual, Angela Lee hanya melakukan 1 kali pembayaran, sedangkan sisa uang hasil penjualan tak kunjung dibayar, sehingga korban merugi hingga 3,2 miliar rupiah. Dari hasil pemeriksaan, Angela Lee mengaku memakai uang tersebut untuk membayar hutang. Namanya saudari AC alias saudari AL. Ini fotonya. Saat ini sudah dilakukan penahanan. Ya. Sudah dilakukan penahanan. Ya. Awalnya tersangka membeli tas kepada korban melalui seseorang saksi. Beberapa tas pembayaran lancar. Karena pembayaran lancar, akhirnya tersangka membeli tas mewah ini langsung kepada korban. Total ada 15 tas merek Hermes dan merek LV. Ya. Kemudian dia melakukan penggelapan atau dugaan penipuan terhadap uang hasil penjualan tas ini. Jadi dia beli langsung kepada korban 15 tas, itu hanya dibayar 1 kali angsuran. Memang kesepakatannya ada beberapa kali pembayaran, tetapi faktanya dari para pembeli atau end user ini sudah dibayarkan kepada tersangka, cuma sama tersangka tidak diserahkan uang ini kepada korban, sehingga korban akhirnya mengalami kerugian 3,2 miliar. Ya, jadi uang itu diduga digelapkan oleh tersangka. Saat ini Angela Lee ditahan di Rutan Mapolda Metro Jaya dan dijerat pasal tentang penipuan dan penggelapan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan.